lagi sama Oracle Card Indonesia di bacaan kali ini buat kalian semua teman-teman Cancer ya. Cancer, kali ini giliran kamu. Apa sih temanya? Ini tentang apa? Rahasiaan nih. Rahasia besar apa sih yang selama ini ya, seseorang belum sanggup ungkapkan sama kamu ya, atau yang pengen dia buka ya, entah itu saudara, tetangga gitu kan, temen, sahabat, atau siapalah ya teman-teman ya. Readingan kali ini general ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan ya anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih 1 dari 3 atau kalian mau dengerin ya. 3-tiganya boleh dengan senang hati teman-teman ya. Tambah senang malahan gitu kan karena didengerin 3-tiganya. Alright ya. Kapanpun kalian mau dengerin boleh. Dan buat teman-teman Cancer yang sampai sekarang masih belum pada subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, kalian boleh klik description. Di sana ada link untuk kalian langsung directly diarahkan menuju ketiga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is untuk kalian semua yang membutuhkan terapi-terapi dan mau melakukannya sendiri di rumah, kalian boleh dengerin Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ya, di sana ada audio sound therapy yang kalian bisa dengarkan berulang-ulang as long as tidak berkendara ya teman-teman ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Lalu juga buat teman-teman yang mau private reading berbayar yang masih belum tahu caranya kayak gimana, ada alamat email di sana, kalian boleh kontak ya. Alright, kita baca Cancer, still this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya. Kita bakal lihat untuk yang pertama. Apa sih rahasia dia ya yang dia akan buka gitu, atau yang dia pingin buka sama kamu? Kalau dilihat di sini ada enchantment ya. Enchantment ini adalah tentang ingin melakukan perjalanan dalam hidupnya dia ya, ingin yang namanya maju, ingin melakukan melangkah sesuai dengan panggilan hidupnya dia ya, seperti itu. Jadi ya ingin melangkah sesuai dengan panggilan hidupnya dia. Nah sekarang kita bakalan lihat menyangkut apa dan tentang siapa. Jadi ini sih lebih ke kayak kasak kusuk di belakang gitu kan ya, bahwa mengatakan bahwa dia tuh begini, bahwa dia akan begitu, ini ya dia tuh bakalan bilang sama kamu klarifikasi ya, seperti klarifikasi bahwa bukan seperti apa yang orang omongin gitu, yang di belakang, yang nggak bener, yang apa dan sebagainya. Keinginanku yang sebenarnya adalah ini gitu. Jadi dia bakalan bilang sih teman-teman ya, untuk mengklarifikasi, karena omongan-omongan orang yang beredar di belakang itu udah nggak karuan gitu, udah macem-macem lah ya, nggak bener gitu. Ada provokatornya soalnya teman-teman ya. Right ya, kita lihat nih siapa sih dia dan hubungannya apa dengan kamu. Kalau dibilang satu lingkungan ya, satu circle ya, orangnya satu circle dengan kamu. Nah, kalian udah lama kenal apa belum? Sudah ya, kalau dibilang di sini sudah teman-teman ya, bahkan mungkin kalian berjuang bersama ya, kemungkinan besar seperti itu. Ada perjuangan yang dilakukan bersama antara kamu dan dia. Nah, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya itu sebenarnya kalau misalkan dibilang simple ya teman-teman ya, yang udah ya udah gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Bukan tipikal orang yang akan kayak gimana yang lalu terus dibawa-bawa sekarang, enggak sih ya. Yang udah ya udah. Walaupun mungkin kalau misalkan dibilang lingkungannya juga enggak terlalu baik-baik amat gitu kan ya. Terbukti dengan tadi ya, ada provokator juga teman-teman ya. Seperti itu. Lalu orang yang percaya banget akan keajaiban. Jadi hidupnya tuh bener-bener kayak lost banget gitu ya. Kalau dibilang lost, enteng lah gitu, nggak terlalu yang namanya harus gitu ya. Itu sebabnya mungkin ya dia akan bicara mengenai panggilan hidup yang sebenarnya itu seperti apa, bukan seperti apa yang kayak diselentingin orang di belakang ya, diomongin orang di belakang gitu. Enggak, dia bakalan bicara ya, karena memang dia orangnya tuh sesimpel itu gitu loh teman-teman ya. Punya trauma yang cukup besar, tapi menjadikan itu tuh bukan suatu hal yang kayak jadi momok terus akhirnya dia nggak ngapa-ngapain dalam hidupnya dia, enggak ya, justru karena
traumanya dia banyak gitu kan ya. Dia berusaha banget untuk bisa melepaskan trauma-trauma tersebut atau melepaskan emosi-emosi yang tidak baik ya, hal-hal yang nggak baik buat dia teman-teman ya. Tapi memang proses, itu sebabnya kemungkinan besar terpanggil gitu loh untuk panggilan hidupnya dia ya, seperti ini. Karena memang hidupnya dia nggak gampang ya teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi perjuangannya juga luar biasa ya. Jadi memang orang dengan pengalaman yang cukup banyak. Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, mensupport, memberikan support ya, walaupun kalau misalkan dibilang itu adalah satu hal yang memang patut untuk diapresiasi. Nggak banyak loh teman-teman ya sekarang orang yang memenuhi panggilan hidupnya dia ya. Barangkali ya, memang ini membuat dia bahagia ya, why not ya, kenapa tidak, seperti itu. Support ya. Oke, yang pertama ya. Lalu selanjutnya kita bakalan lihat yang kedua. Yang kedua adalah apa sih rahasia yang bakalan dia buka? Ya ini tentang apa? Tentang kegelapan, tentang masa-masa gelapnya dia, nakal-nakalnya dia gitu. Rusak-rusaknya dia, hal apa yang pernah dia lakukan ya, sampai ibaratnya cap rusak itu ada di dalam dirinya dia ya, ibaratnya seperti itu. Jadi sebelum diketahui orang lain dan dibilang orang lain sama kamu gitu, mendingan gue bilang aja deh gitu ya, seperti itu. Tentang apa yang ibaratnya tuh sudah diberikan ya, tetapi disia-siakan. Tentang banyak hal yang sudah diberikan sama dia tapi disia-siakan untuk hal-hal yang gak baik atau gak bener ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat ya, siapa sih dia, apa hubungan kamu dengan dia, apa kita lihat di sana. Right, kalian satu circle, berjuang bersama, iya gitu kan, berjuang bersama. Karena ini kalau dilihat di sini kalian berada di satu lingkungan yang benar-benar keras banget, yang benar-benar tough banget, dan kalian kudu survive di sana ya. Itu sebabnya mungkin ya dia cerita banyak mengenai apa yang sudah pernah dilakukan sama dia, dan mungkin ya kayak beyond imagination gitu yang dilakukan sama dia tuh, yang jauh banget lah, kamu aja sampai nggak mikir sampai di sana gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah kita lihat kalian udah lama kenal apa belum? Lumayan ya, kalau dibilang lama banget sih belum, tapi kalau misalkan dilihat di sini kalian lebih banyak ke hubungan satu circle tapi di pekerjaan ya, lebih banyak seperti itu. Kita lihat ciri-ciri orangnya seperti apa. Orangnya mandiri banget ya, mandiri banget, terus bukan tipikal orang yang akan cepet-cepet atau terburu-buru kalau misalkan ada sesuatu hal. Dia akan pikir itu baik-baik teman-teman ya, akan pikir baik-baik yang sampai panjang gitu kan, baru akan bertindak. Kalau dibilang orang yang cukup bisa bertanggung jawab atas apa yang dia sudah putuskan dalam hidup, iya ya. Jadi itu sebabnya mungkin cerita-ceritanya dia bisa dijadikan pengalaman sih ya, tentang ya susahnya gitu, ledakan emosinya sangat luar biasa. Tipikal orang yang banyak pengalaman, banyak emosi, banyak perasaan ya, karena berada di satu lingkungan ya mungkin selalu konflik terus ya sama dia, yang menjadikan dia sosok yang sebenarnya itu mungkin bukan maunya dia gitu loh teman-teman ya, untuk menjadi sosok yang seperti itu. Tapi ya bisa apa gitu, bisa apa, nggak bisa apa-apa ya, bisanya cuma diterima dan dilakukan gitu. Dan ini sepertinya membuat dia itu jadi kayak mau nyesel tapi udahlah gitu ya. Sisi logisnya dia juga berperang terus-terusan teman-teman ya, seperti itu. Jadi apa ya, kalau dibilang di sini apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan dengan mendengar ceritanya, dengan apa yang mendengar ceritanya dia tentang hal-hal tersebut ya, belajar gitu kan, belajar dari satu perubahan gitu. Nah ini perubahan-perubahan yang terjadi ini bisa dijadikan pengalamannya kamu juga. Apa yang dia alami bisa dijadikan pengalamannya kamu juga ya, karena kalian berada di satu circle yang sama, berada di satu lingkungan yang sama. Jangan sampai amit-amit gitu kan, apa yang dia alami itu jadi kamu alami gitu loh teman-teman ya, karena mungkin ya salah langkah atau satu keputusan yang mau nggak mau harus dilakukan, tapi ya berseberangan atau bertolak belakang terus-terusan dengan hatinya ya, seperti itu. Di cerita yang kedua, di cerita yang ketiga ada The Wounded Healer ya. Ini adalah tentang rahasia yang apa yang mau dia buka, tentang traumanya dia, tentang apa yang pernah terjadi dalam hidupnya yang benar-benar ngeri banget ibaratnya ya, yang selama ini mungkin gak pernah dibuka ya ke orang lain, tapi dia ibaratnya itu buka buat kamu teman-teman ya, mungkin karena percaya, seperti itu.
lukanya dia, kesedihannya dia, tangisnya dia, kecewanya dia ya, downnya dia, depresinya dia, semua diceritain sih ya, seperti itu. Kita lihat di sini mengenai apa, kalau dibilang difitnah orang iya, dimanipulasi orang iya ya, sampai ibaratnya mungkin nggak punya apa-apa juga ya teman-teman ya, seperti itu, tentang hal-hal seperti ini. Wah, sedih juga ya. Siapa sih dia dan apa hubungannya sama kamu? Nah ya, ini adalah orang yang mau sama-sama berubah dengan kamu. Artinya kalian menjalani satu fase bersama ya, ingin dari temen jadi mau bersama, dari hubungannya biasa aja jadi mau punya hubungan yang jauh lebih daripada biasa gitu. Yang jelas ini hubungannya kalian ada perubahan atau ada transformasi yang terjadi ya. Kalau kita lihat di sini, kalian udah lama kenal apa belum? Belum juga, belum terlalu ya, belum terlalu lama teman-teman. Oke, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya. Ciri-ciri orangnya tuh baik, kalau dibilang baik ya. Masalah juga banyak. Baik tapi masalahnya banyak. Masalahnya banyak teman-teman ya. Karena berada di satu lingkungan yang hanya memanfaatkan dia gitu, lingkungan yang kayak cerdik dan licik sama dia gitu. Masalahnya dia cuma banyak. Tapi kalau misalkan dibilang dia orang baik ya, dia orang yang baik. Orang yang selalu berkorban ya, bisa jadi orang yang selalu berkorban untuk orang lain ya, karena pas banget juga ya berada di satu lingkungan yang kayak begini teman-teman ya. Kita lihat yang selanjutnya. Oke, selalu merasa bersalah, selalu disalahkan, selalu harus dia yang salah. Intinya seperti itu. Berada di lingkungan yang seperti ini ya nggak bakalan bisa loh teman-teman bikin mental kamu jadi kayak waras gitu ya. Yang ada apa? Orang kalau semakin dikritik terus-terusan, orang kalau semakin disalah-salahin terus-terusan, ada aja salahnya. Nggak pernah yang namanya diapresiasi ya. Bukannya dia bakalan bangkit teman-teman. Yang ada dia punya belief systemnya jadi rusak gitu kan ya. Terus abis gitu juga mau bangkit dengan cara kayak gimana pun tetap aja ya ada pukulan-pukulan yang akan selalu mematahkan dia dari dalam ya, dirinya dia sendiri, karena udah terbiasa kan sugestif terus, dikritik terus ya, disalahin terus ya, bukannya malah benar malah tambah salah. Seperti itu. Lalu sebenarnya kalau misalkan dibilang apa yang mesti kamu lakukan ya, ada di alpha. Di alpha ini adalah dengan cara memberikan arahan ya, terus habis gitu memberikan tuntunan gitu kan ya, untuk bisa keluar gitu kan dari hal-hal seperti itu. Jadi kayak memberi panduan dengan apa ya, dengan tepat lah ya untuk dia teman-teman ya, karena berada di sekitar itu ya pasti dia nggak bakalan maju gitu loh teman-teman. Yang ada makin depres, makin tetap jatuh ya, seperti ini. Jadi ya bukan mengarahkan untuk dia menjadi ganas gitu ya, menjadi aneh gitu, enggak, tapi at least dia bisa standing, bisa berdiri di keputusan hidupnya sendiri gitu dan bangkit teman-teman ya. Jadi mengarahkan dia ke sana ibaratnya seperti itu. Jadi pendengar yang baik ya, kalaupun bisa kamu lakukan, jadi pemimpin yang bisa mengarahkan akan jauh lebih baik lagi, seperti itu. Oke? Right teman-teman, ini adalah cerita 1, 2, dan 3 ya buat kalian semua, teman-teman Oracle Card yang mendengarkan. Semoga ini bisa jadi hal yang baik buat teman-teman semua yang mendengarkan dengan vibes yang positif. Teman-teman Cancer ya. Dan kalaupun ada masalah-masalah atau problem-problem yang sekiranya ya kamu kepingin banget ada perubahan dalam hidup, wajib banget buat subscribe di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Hayu teman-teman ya, karena semoga itu bisa jadi manfaat ya buat teman-teman yang mau mendengarkan dengan konsisten. Oke? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda. Jadi stay tune di channel ini dan 2 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.